kewajiban kita untuk memperbaiki, kewajiban kita untuk merubah. Kita kaum muslimin post of exchange. Kita adalah pos untuk merubah. Kalau kita kaum muslimin tidak mampu merubah, jangan harap orang kafir bakal merubah. Yang tadinya masyarakat tidak bersyariat, kita yang rubah untuk bersyariat. Yang tadinya keluarga kita tidak bersyariat, kita yang merubah keluarga kita bersyariat. Jangan tenggelam. Mereka tidak bersyariat, kemudian kita tidak pula bersyariat. Kaum muslimin tidak bersyariat, kemudian kita pula tidak bersyariat. Itu sama-sama tenggelam. Kalau tenggelam, semuanya ikut hanyut, binasa. Alal usrati muhimmatun kabiratun. Keluarga itu ada kepentingan yang sangat besar. Tata'allaqu bi tansyiatil abna'i wal banati. Yang berkaitan tentang perkembangan putra dan putri min bidayatil amri, dari awal pernikahan. Jangan harap anak menjadi soleh atau solehah kalau awal pernikahannya itu tidak benar. Jangan harap. Ya, keturunan-keturunan bakal menjadi soleh, solehah, apalagi jadi alim, apalagi jadi wali. Jangan mengharap kalau awal dari pernikahannya itu tidak benar. Wa ma'na min bidayatil amri, artinya awal permulaan nikah. Awalnya ini artinya apa nih? Al-awal dikatakan oleh Habib Umar, minan niyati inda zawaji. Niatnya nikah apa? Banyak orang nikah enggak pakai niat. Padahal ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Sa'ad Al-Idrus, itu di situ terungkap tentang niatnya nikah. Saya niat nikah mau ini, saya niat nikah mau ini, saya niat nikah mau ini, banyak. Itu kalau ditarim, kalau orang mau nikah suruh baca niat dulu. Ini banyak, masya Allah. Kenapa kita tidak diajarkan ketika kita mau nikah tentang niat kita? Padahal itu salat tanpa niat kan tidak sah. Di antara rukun salat, dan bahkan yang pertama dalam rukun salat adalah niat. Salat kita tanpa niat, bagaimana? Ya kan? Kemudian kita wudu pakai niat. Kemudian kita puasa di bulan suci Ramadan pakai niat. Kita zakat pakai niat. Kita haji pakai niat. Kita umrah pakai niat. Masa nikah enggak pakai niat? Sementara nikah lebih lama prosesnya daripada salat. Salat cuma beberapa menit. Allahu Akbar. Puasa cuma 1 jam. Zakat sebentar. Itu masih wajib. Awalnya adalah niat. Bagaimana ini nikah? Lama. Dung. Ada yang bahkan sampai meninggal dunia. Ada yang 100 tahun, ada yang 150 tahun, ada yang 30 tahun. Ada, pokoknya tergantung lama atau pendeknya atau sampai abadinya dia dalam pernikahan. Kan lama niat. Lama nikah maksudnya. Sayang, kaum muslimin banyak lupa tentang niat. Makanya akhirnya dalam pernikahan itu banyak berantakan, karena tidak ada tujuan utama dalam pernikahan. Kita mau bikin satu kelompok organisasi aja ada niatnya. Apa niat untuk bikin kelompok organisasi? Ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, jelas. Bagaimana kita mau membuat masjid? Ada rancangannya, ini dan itu, ini dan jelas. Kenapa kita hidup berkeluarga enggak pakai niat? Ini kesalahan total. Banyak kaum muslimin pada akhirnya di tengah perjalanan cerai. Di tengah perjalanan cekcok, gitu. Asal yang kedua, tsumma min 'indal hamli wa syu'uri bih. Kemudian ketika hamil. Bagaimana nih perempuan ketika hamil dan suami ketika dalam keadaan hamil sang anak di perut ibu, dan perasaannya bagaimana? Enggak merasa. Padahal tuh anak ketika lagi di perut ibu itu sangat menentukan sebelum lahirnya anak.
Sebelum anak tersebut dilahirkan di muka bumi itu sangat menentukan. Makanannya yang halal, minumannya yang halal, yang dilihat oleh sang ibu yang halal, yang dilihat oleh sang bapak yang halal. Jangan sekali-kali memberikan rezeki yang haram. Itu udah ada. Ketika mani sudah mulai masuk, itu udah ada asal usulnya kehidupan. Gitu. Udah ada asal usulnya kehidupan. Kemudian ketika mani dengan ovum dan semuanya, laki dan perempuan bersatu kemudian menjadi positif, di situ udah sangat-sangat mempengaruhi itu. Proses apa yang dilakukan oleh bapak, proses apa yang dilakukan oleh ibu sangat mempengaruhi kehidupan sang anak. Kalau bapaknya tukang bohong, nanti anaknya tukang bohong. Kalau ibunya tukang bohong, nanti ibunya bakal jadi tukang bohong. Makanya wajar ada orang bilang, Masya Allah, tuh bapaknya pembohong sih. Akhirnya anaknya lahir jadi pembohong. Tuh lihat, karena berpengaruh. Makanya kan sebelum nikah kan kita baca istighfar dulu. Ayo, jami'an seluruhnya kita ucapin Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim. Itu Astaghfirullahaladzim bukan main-mainan. Tobat yang benar. Gitu, tobat yang benar. Kalau misalnya ada seorang murid sebelum menikah diajarkan oleh sama gurunya tuh tobat dulu. Tobat dulu sebelum membuka mahligai rumah tangga. Tobat yang benar, tobat yang benar. Yang andaikan dulu pernah melakukan perbuatan maksiat, ya udah, tapi diganti dengan perbuatan yang baik, itu gak ada masalah. Gitu, jangan sampai dia udah nikah masih juga berbuat maksiat. Gitu. Ini berpengaruh nih jamaah sekalian. Sangat berpengaruh. Contoh. Kalau misalnya ada bapak kemudian istrinya dalam keadaan hamil, ya, dia ngikat kucing. Dia lagi ngikat kucing. Kucing diikat-ikat atau kucing dikain kayak kambing begitu. Dibawa-bawa gitu, diseret-seret gitu. Nanti anaknya bisa diseret-seret juga. Atau anaknya tuh masih kecil sering nyeret-nyeret orang lantaran tinggal laku bapaknya. Kayak begitu tuh lihat. Berpengaruh. Kalau bapaknya misalnya istrinya lagi hamil, bapaknya sering nonjokin orang. Ada orang ditonjokin. Ini anak kecil nonjokin orang juga. Coba aja lihat. Bandelnya, bengalnya luar biasa. Kita ngomelin anak, kan itu anak contoh dari kita, fotokopiannya kita. Betul gak? Anak itu fotokopinya kita. Copy paste namanya. Betul-betul copy paste kita. Udah. Jadi jangan nyalain anak kalau misalnya anak susah ngaji. Kalau anak susah sholat, kalau anak nggak nurut, jangan salahin anak. Introspeksi diri. Iya, saya banget itu. Aduh, tuh lihat. Makanya sebelum nikah disuruh tobat, ngapa jadi ente nggak mau tobat? Pengaruh itu, pengaruh, sangat pengaruh. Orang-orang tua tempo dulu bilang, dalam bahasa Betawi ya, ini nggak saya ngajarin, ini saya ungkapkan ungkapan orang tua dulu. Lu kalau udah nikah yang benar, tuh lihat. Lu kalau udah nikah yang benar, anak lu kayak lu, tuh lihat. Lu kalau udah nikah yang benar, anak lu kayak lu. Kan itu bahasa lugas, bahasa indah sebenarnya, bukan kasar. Cuma kita terkadang pada nggak paham tentang bahasa tersebut. Lu kalau udah nikah yang benar, tingkah lu yang benar, akhlak lu yang benar, ucapan lu yang benar. Lu juga tuh jadi perempuan tuh lihat kayak gitu. Itu ucapan benar, masya Allah, itu masya Allah. Pengaruh, sangat-sangat mempengaruhi. Bisa paham gak jemaah? Ya. Yang ketiga, tsumma min 'indal wiladati wa ayyamis shiba. Kemudian bagaimana ketika anak dilahirkan? Anak dilahirkan dibacain azan enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu bayi tiba, diadanin atau didangdutin? Bayi lahir langsung suara dangdut. Begadang, jangan begadang. Aduh, di mana? Waduh, akhirnya tuh anak joget mulu akhirnya. Gitu. Enggak diadanin, padahal sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana baginda Rasulullah
itu mengadzankan di kuping kanannya Sayyidul Hasan dan Sayyidul Husain. Qomat dengan kuping kirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat. Yang namanya adzan bukan hanya untuk sholat saja. Udara besar atau hujan besar, mendungnya Masya Allah menyeramkan, hujannya menyeramkan, adzan Allahu Akbar. Tapi nggak usah pakai mic. Di masjid nggak usah pakai mic, nanti jadi apa namanya, fitnah. Jam 1 dini hari azan di mic lagi, di mic masjid. Jangan. Di rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 1 dini hari di rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu biasanya tuh hujan sebesar apapun, api sebesar apapun, dengan dengar suara azan melemah. Coba aja kalau misalnya, tapi naudzubillah min dzalik, kalau misalnya ada kebakaran atau kebanjiran, terkadang orang lupa. Yang mereka bukan ingat Allahu Akbar, tapi bilang banjir, kebakaran, mana ambulan. Dia lupa pada Allahu Akbar. Yang paling praktis dia ungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuitang ketika dalam keadaan kebakaran, naik ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di atas rumahnya, azan sambil menggerak-gerakkan sorbannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pada tahu Habib Ali Kuitang ketika itu naik di atas di atas gentengnya, azan, kemudian memutar balikan sorban. Deng, api langsung reda. Itu. Api langsung reda. Cuma pertanyaannya itu, sorban siapa? Jamaah, sorban siapa? Sorban kita bisa enggak? Ini sorban Habib Ali, yang memutarnya itu Habib Ali. Khalis billah, orang yang khusyuk, ikhlas. Kuitang ketika itu kebakaran. Apakah kita melupakan sejarah? Langsung ketika itu dalam keadaan dek, api yang sangat besarnya di Kuitang redup. Setelah mendengarkan tuh api, adzannya Habib Ali Kuitang, dan digerak-gerakkan sorban beliau di atas genteng tuh Habib Ali langsung menggerak-gerakkan sorban. Kalau kita langsung takut, waduh, boro-boro kita naik ke atas genteng, takut kita langsung. Bahkan dengan takutnya itu lupa kita ngucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sunnah kalau misalnya ada orang kesiangan jam 7 dia bangun, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir di kupingnya. Ada orang waktunya ngaji enggak ngaji, takbir, fakabbirhu arba'an, takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Gitu. Ngingetin bahwa nanti ketika dia di liang lahat dia bakal juga ditakbirkan, diadzankan. Nanti sebelum ente masuk ke liang lahat, anda takbirin dulu deh. Jangan ente masuk di liang lahat dulu, ini sekarang gitu, biar ente ingat di liang lahat. Itu orang yang enggak ngaji, males ngaji, subuhnya kesiangan, nah itu dia, ditakbirin. Jadi ketika anak dalam keadaan lahir bagaimana? Wa ayyam musibah, di hari-hari kecil. Banyak tuh anak kecil Masya Allah hebat. Di masa kecilnya qori, ikut dalam musabaqah tilawatul Quran, selalu menang. Ceramah menang. Cerdas cermat menang. Giliran remaja melintir. Kenapa? Tidak dididik oleh orang tuanya, salah didikan banget, luar biasa, bagus banget, suaranya merdu, azannya Masya Allah gitu, dari masih kecil Masya Allah, pakai kainnya bagus banget, pakai sorbannya bagus banget, lilitan sorbannya Masya Allah, indah kita lihat. Mulai remaja dikit melilit. Kenapa? Karena tuh tidak dikuatkan di masa kecilnya ya. Jadi tuh pengajaran kepada anak itu tidak pernah ada bosan dan tidak pernah ada selesai, jamaah sekalian. Jangan kita pikir anak walaupun udah di pesantren kemudian kita diam saja, tidak. Enggak boleh. Walaupun anak kita udah berada di pesantren,
atau di pesantren yang paling istimewa di Tarim, Hadramaut, pesantren yang paling istimewa di dunia ini, di alam dunia ini, tetap orang tua nggak boleh diam. Tirakat orang tua. Baca bismillah berapa ribu kali, Al-Fatihah berapa ribu kali. Untuk siapa? Untuk anak. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ribu kali. Kalau anaknya ada 4, dikaliin aja. Kalau misalnya ada tuh anaknya 1.000 kali, kalau anaknya ada 4, berapa? 4.000 kali setiap hari. Itu namanya ditirakatin. Didoain lagi, dibacain Fatihah lagi, didoain lagi setiap habis sholat, setiap mau ngaji, selesai ngaji, didoain lagi. Nggak bisa kita percaya 100% kepada pesantren. Nggak boleh dan tidak boleh. Kalau misalnya tuh ibaratnya pimpinan pesantren datang ke rumah kita, minimal 5 juta, 10 juta kita keluarin. Kenapa? Kan dia didik anak kita. Ibaratnya kayak begitu. Jangan ada guru anak kita datang ke rumah kita, sepotong roti pula nggak kita kasih. Ayam kita nggak kasih, kambing kita kasih. Ini aneh, lucu. Menghormati guru dari anak kita itu sama saja menghormati guru kita. Ini yang lupa nih. Kita misalnya kita punya anak belajar di TK, guru TK kita nggak kasih apa-apa, padahal dia habis wisuda, guru TK-nya nggak dikasih apa-apa. Bahkan terkadang di antara kita nyari pendidikan yang gratis. Bagaimana TK gratis, bagaimana SD gratis, bagaimana SMP gratis, bagaimana SMA gratis, bagaimana perguruan tinggi gratis, biar nggak bayar kepada guru. Bu, ini tengik jadi. Justru ilmu yang berkah bagaimana bisa ngebahagiakan dan mensejahterakan sang guru. Orang tua wali murid yang sangat mensejahterakan sang guru tuh nanti anaknya saleh. Karena dengan doa. Tuh lihat. Jadi jangan biasakan kita pelit sama guru dari anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita di TK ngaji di TPA, Allahu Akbar. TPA udah sebulan cuma 20.000, nunggak lagi setahun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nunggak. Boro-boro ngasih gamis buat guru, orson buat guru dan sebagainya. Ramadan lupa. Setelah Ramadan lupa, mau Muharram nih lupa. Allahu Akbar. Kewajiban kita sebagai orang tua. Bagaimana ceritanya pala jadi kaki, kaki jadi pala. Tanggung jawab, kan kita punya anak. Kalau kita punya anak berarti kita tanggung jawab terhadap kemaslahatan sang anak. Dan kemaslahatan sang anak banyak. Anak punya guru, dan gurunya kita tanggung. Anak punya teman, bagaimana temannya kita deketin. Itu kewajiban kita. Dari waktu kecil kita lihat betul-betul siapa pergaulannya, dia di mana dia bergaul, dengan siapa, gurunya siapa, kita tahu. Bahkan nama-nama guru sang anak kita tahu, rumahnya kita tahu. Kita kan enggak. Anak kita udah masuk SD udah begitu aja udah. Ada bu guru, ada pak guru. SMP begitu juga, SMA begitu juga. Wajar keluar dari SD, SMP, SMA atau bahkan madrasah atau bahkan perguruan tinggi atau bahkan pesantren anaknya enggak berkah. Wajar. Karena orang tua tidak peduli kepada guru dari anak-anak. Betul gak jemaah? Ini lupa nih kita, lupa. Dianggap kita udah masukin anak ke sekolah, udah begitu aja. Bahkan terkadang kita udah taruh anak kita di perguruan tinggi atau S1, S2 atau bahkan S3 atau madrasah atau pesantren yang paling hebat, kita lupa kepedulian kita terhadap guru-guru mereka. Lupa. Padahal itu sangat menentukan untuk nanti masa depannya anak-anak kita. Ini banyak yang terlupakan kita jemaah. Tadi kan saya udah bilang, kita mau nyari sekolah yang gratis aja udah. Pokoknya gratis, saya nggak mau ngasih duit kepada orang tua atau kepada guru, astagfirullah. Bagaimana mau berkah? Duit banyak, nyari sekolah yang gratis. Betul jemaah? Betul jemaah? Nyari pengajian yang gratis. La haula wala quwata illa billah. Pantesan anaknya disuruh sekolah juga bengal-bengal juga.
Di pesantren bengal-bengal juga. Gitu. Lah habis sholat judi. Habis sholat, Masya Allah. Ngambil sendal orang. Wajar, jangan salahin anak. Jangan salahin anak. Anak imbas dari perbuatan-perbuatan orang tuanya. Allahu Akbar. Nabi Muhammad itu doa dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad doa mujarrab doanya Nabi Allah Ibrahim. Dari Nabi Allah Ibrahim, beliau mempunyai anak Nabi Allah Ismail sampai kepada Nabi Muhammad itu panjang silsilahnya. Dari Nabi Allah Ibrahim, beliau mempunyai anak Nabi Ismail, terus sampai ke Nabi Muhammad panjang. Allah terima. Jauh kan silsilah Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Kalau dari Sayyidina Adnan kepada Nabi Muhammad saja jauh, bagaimana kalau dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Allah terima. Itu Nabi Muhammad hasil doa dari bapak moyang beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang didoakan oleh Nabi Allah Khadir ketika berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, itu dikatakan bahwa anak tersebut mempunyai orang tua yang saleh. Dikatakan itu orang tua yang saleh itu 7 keturunan atasnya itu. Bukan langsung dari orang tuanya yang saleh, bukan kakeknya, bukan buyutnya, tapi yang ke-7, nomor yang ke-7 gitu. Jadi kakek yang ke-7 kan jauh, tapi tetap ada hubungannya. Jadi ini kita nih sekarang merupakan kedepannya untuk anak keturunan kita, bahkan sampai 7 keturunan atau 8 keturunan kita, tergantung kita. Jangan enak-enakan hidup. Kita berakibat buat anak keturunan kita, jamaah. Masa iya? Nah, ini dia. Karena mani itu kuat. Mani artinya mani bukan duit. Mani, air mani itu sangat kuat. Sangat kuat air mani. Kalau misalnya tuh air mani soleh, sangat mempengaruhi sampai bahkan ke beberapa keturunan yang ada. Tapi kalau enggak soleh, sangat kuat juga untuk bakal merusak generasi-generasi yang ada. Hati-hati itu. Mani itu kan saripati. Saripati dari makanan. Kalau makan, ketika dia makan enggak berzikir kan, bagaimana mau jadi saripati yang bagus? Kita punya kelapa, saripatinya kelapa ketika dia disantan, santannya kelapa bisa menjadi berkualitas kalau kelapanya itu berkualitas. Kalau pohonnya dari awalnya itu adalah berkualitas, gitu. Ingat jamaah, hidupnya kita sekarang bakal menentukan masa depan bangsa dan bahkan anak keturunan, sampai bahkan 7, 8 atau 9 atau 10 atau sampai bahkan hari kiamat. Masa depannya sekarangnya kita sangat menentukan. Kalau dari mulai sekarang kita nih nggak peduli kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ajaran Nabi besar Muhammad, anak-anak keturunan kita susah untuk bakal jadi peduli. Susah untuk bakal jadi peduli. Makanya pertama yang harus kita tanya kelak nanti kalau datang calon mantu, yang pertama kali kita lihat adalah soleh atau tidak. Udah itu doang. Kalau masalah kerja gampang, masalah duit gampang, dia soleh atau tidak, udah itu aja nomor satunya. Rabi', kemudian yang keempat, tsumma min indi sinni tamyiz, kemudian ketika usia tamyiz. Anak-anak kita ini ketika usia tamyiz bagaimana? Tamyiz itu di usia 5 tahun. Dikatakan 5 tahun tamyiz. Tamyiz itu artinya anak yang sudah mulai bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Kan 5 tahun umumnya. Terkadang umur 3 tahun cebok aja belum bisa. Gitu. Jadi usia tamyiz, usia 5 tahunan kurang lebih, dia udah bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Gitu. Kalau misalnya kira-kira dia sekolah udah mandiri. Makanya biasa anak ketika dia masuk usia sekolah dasar di usia 6 tahun. Kenapa? Karena dikatakan di situ di usia 5 tahun tamyiz. Tamyiz itu usia udah bisa membedakan mana kanan mana kiri, mana makanan mana bukan makanan. Itu usia tamyiz. Bagaimana di usia tamyiz kita mendidik anak? Anak wajib kita cintai, wajib kita sayangi, tapi ingat
Jangan terlalu kita paksa, jangan terlalu kita kalau anak tu minta kita kasih, anak kita minta kita kasih, anak kita minta kita kasih, istilahnya? Dialamin. Betul, dalam bahasa Betawi. Jangan terlalu dialam. Jangan. Anak meminta ini dikasih, anak meminta itu dikasih. Akhirnya tuh anak bilang, "Pak, saya mau minta cewek dong, Pak." Dikasih, ntar dulu. Meminta cewek dikasih. Jangan, hati-hati tuh. Ada waktunya dikasih, ada waktunya tidak dikasih. Biasakan, terkadang dikasih, terkadang enggak. Terkadang dikasih, terkadang enggak. Emang ketika kita lagi enggak punya duit, anak misalnya mau beli ini beli itu, ya jangan kasih. Emang enggak punya duit, mau bilang gimana? Enggak, Pak, enggak, Nak, Bapak enggak punya duit, gitu. Kasih tahu seperti itu. Dan pada akhirnya lantaran anak kita pinjam sana dan sini. Jangan, itu tidak bagus. Gitu. Kebiasaan adat minjem itu tidak bagus. Ingat tuh jamaah. Kebiasaan adat minjem itu tidak bagus. Karena umumnya orang kalau udah minjem dia lupa balikin. Apa aja minjem. Beli kacamata minjem. Beli HP minjem. Maksudnya bahasa tidak minjem apa namanya? Kredit itu dia, betul. Kredit. Beli HP kredit, beli gabis kredit, beli sorban kredit, beli jubah kredit. Rumah udah ketahuan kredit, biarin dah. Kemudian motor mobil udah ketahuan kredit lah, baju juga kredit juga. Bagaimana ceritanya? Puyang dia hidup kalau semuanya serba kredit. Ya kan? Kain kafan dikreditin. Jangan biasain kredit, jangan biasain. Nanti ada setan kredit nanti akan. Ini. Kita boleh minjam, tapi satu waktu. Rasulullah aja minjem. Rasulullah ketika beliau meninggal dunia, di rumahnya ada baju besi perang yang beliau pinjam dari orang Yahudi. Tapi kan setelah itu keluarganya baginda Rasulullah membalikan kepada Yahudi tersebut. Minjem, dibalikin. Ini kita minjem motor, kan bensinnya kita udah habisin. Iya, taruh tuh bensin. Maksudnya apa? Apalagi? Diisi lagi tuh bensin. Nah, kita minjem motor ke Bogor. Bang, minjem motor ya? Iya. Kita balikin begitu aja. Enggak, kita taruh tuh bensin lagi. Itu zolim namanya. Paham? Masukin dulu tuh bensin. Bersihin tuh dulu motor, baru kasih orang. Enak banget. Gitu, kebiasaan minjem kayak begitu tuh. Maunya enak, tapi enggak mau berjuang. Makanya biasa tuh kalau misalnya ada orang pakai motor, bukan motor sendiri, berantakan deh. Tapi kalau itu motor hasil keringat dia, hati-hati dia. Itulah kebanyakan manusia. Itu, hati-hati jamaah sekalian. Allah benci kepada orang yang ahli minjam. Yang pada akhirnya kalau misalnya dia minjam, dia meninggal dunia, dia belum masih balikin tuh utangnya, maka Allah tidak bakal nerima rohnya. Dibiarkan rohnya itu mauqufah ma baina sama wal ardi. Bergelantungan antara langit dan bumi. Gelantung aja udah, enggak diterima sama Allah. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dapat syafaat dari baginda Rasulullah kalau tuh orang tukang ngutang, tukang minjem? Di antara orang yang tidak dapat syafaat adalah orang yang tukang ngutang dan tukang minjem. Gara-gara anak mau beli ini minjem, gara-gara anak mau beli itu kita minjem. Hati-hati itu. Minjem tapi balikin. Minjem yang penting-penting. Beli baju baru minjem, jangan. Kalau buat makan minjem, itu yang primer. Yang penting-penting dulu. Ya, yang penting-penting dulu. Assalamualaikum, anda mau minjem duit nih. Mau kemana ente? Ini mau beli lauk, mau makan di Kentucky Fried Chicken. Astagfirullah. Mau makan di Kentucky Fried Chicken, mau minjem. Anda minjem duit dulu dah. Mengapa emang? Mau lamaran anak, minjemnya 50 juta. Kalau misalnya kita punya duit 1 juta, 2 juta, ngelamar aja. Mengapa jadi 50 juta untuk ngelamar? Gengsi emang. Ini kebanyakan orang gengsi akhirnya minjem, dosa, gak berkah hidupnya. Gara-gara gengsi. Padahal kalau misalnya kita nggak punya duit, ya udah mau nikahin anak, misal cuma punya duit 2 juta, ya udah 2 juta emang apa emang? Yang penting
Sah. Yang penting sah. Gitu. Yang penting sah. Wa kulluha marahil. Semuanya itu ada tahapannya, dikatakan oleh Habib Umar. Tahapan, bagaimana mungkin anak kita bakal menjadi soleh dan soleha kalau kita nggak bisa menjalankan tahapan. Tahapan tersebut dari tahapan sebelum nikah. Tatawajjahu alaina fiha mas'uliyatun, yang tanggung jawab kita itu ada di hadapan kita. Tatawajjahu alaina fiha mas'uliyat, tanggung jawab itu ada di hadapan kita. Allahu Akbar. Tanggung jawab besar jamaah. Jangan mau punya anak doang tapi kita nggak mau tanggung jawab tentang anak. Nggak boleh. Jangan kita mau kawin doang tapi kita nggak tanggung jawab kepada anak dan istri. Nggak boleh. Dan tanggung jawab bukan cuma berbentuk makan dan minum, gitu. Papan, yaitu rumah dan sebagainya, makan dan minum. Tetapi jiwa kita tidak isi. Hati-hati itu jemaah. Betul sih, antara Sabtu dan Minggu weekend, betul. It's not problem, nggak ada masalah, boleh. Tapi itu anak ngaji gak? Gitu kan? Itu anak ngaji gak? Setiap waktunya ngaji gak? Dididik gak? Gitu. Fa fi kulli marhalatin mas'uliyatun. Di setiap tahap yang telah tadi dikatakan oleh Habib Umar itu ada banyak pertanggungjawabannya. Bagaimana ketika nikah, bagaimana akad nikah. Kalau kita punya duit ketika nikah, panggil ulama yang banyak datang ke rumah kita, kan enak banget didoain. Ulama yang sebelah sono datang, sebelah sini datang, kiai sebelah sono, habib sebelah sono, ustaz sebelah sini, habib sebelah sini, pada datang, kan enak didoain. Baca ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, Allahu Akbar. Sebelum nikahnya kita malam, kalau dalam istilah Betawi, malam mangkat. Kan malam mangkat belum nikah. Ini malam mangkat pada main gaplek. Rubah. Tahu bener, tahu, saya tahu banget. Masyarakat saya tahu, makanya saya ngomong. Tapi kewajiban saya dan kewajiban jamaah untuk merubah kalau cinta kepada Nabi besar Muhammad. Udah gitu terkadang ada orang meninggal dunia main gaplek. Daripada kita tidur, kita main gaplek aja yuk. Kesian tuh jenazah. Justru jenazah kesian dimainin gaplek. La ilaha illallah. Main gaplek. Aki-aki main gaplek. Kalah di make botol depannya di jenazah. Astagfirullah. Ya Allah, kiai datang, saya nggak tahu ada kiai. Saking artinya apa tuh? Saking khusyuknya main gaplek. Kita udah berjus-jus, udah kita batuk, udah ngopi, udah batuk lagi, nggak ngelihat. Baru ketika kita baru pulang, baru ya Allah malu. Udah terjadi baru malu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malam mangkat, malam manten pada main gaplek, jangan. Orang dulu ngajarin maulidan, sedekahan. Enggak cukup maulidan, udah sedekahan turu-turu udah. Afdhalu dzikri fa'ala man la ilaha illallah, kan pantas banget diiringi doa. Mau nikah juga zikiran dulu, kan pantas banget. Habis nikah doa lagi, kan pantas banget. Desakralisasi nikah itu di situ jamaah sekalian. Doa. Dan malaikat pada berdoa yang ada di sekitarnya. Malaikat langit dan bumi itu mendoakan orang yang dalam keadaan nikah. Kalau nikahnya benar, alhamdulillah, itu permasalahannya. Tapi kalau enggak benar, bukan didoain nama malaikat, tapi kebalikan. Apa namanya? Nyumpah. Kan enggak ada nyumpahnya malaikat yang bohongan, beneran, mustajab tuh. Malaikat mau doa, mustajab, mau nyumpahin, mustajab. Itu malaikat. Karena enggak pernah dosa dia. Malaikat doain mustajab, nyumpahin juga mustajab. Hati-hati itu jamaah sekalian dengan malaikat. Gitu. Takhussu akbar wa awsa' minal marhati sabiqah. Jadi masing-masing itu yang ada, yang telah tadi kita bahas itu ada masing-masing kewajiban yang bisa jadi lebih besar. Ini lebih besar, ini kecil, ini lebih kecil, ini lebih besar. Ganti gitu, bisa jadi. Wa kullu ada'in lil wajibi
setiap menjalankan kewajiban dalam proses ini kita mempunyai anak, dan anak ketika dalam keadaan kecil sampai dewasa, yusai'du ala tiyazil marhalati tsaniyati bihalin jamil, sangat dia mendukung, sangat menolong, membantu untuk perkembangan berikutnya lagi dengan ucapan, dengan keadaan yang sangat indah. Wa kullu taqsirin fi marhalatin min hadzal marahil yuaddi ila ta'ab, karena kekurangan ketika dalam rangkaian nikah ini, dari sebelum nikah, dari hamil, kemudian punya anak dan sebagainya, kalau misalnya ada yang kurang, yuaddi ila ta'ab, ini bakal memberikan pengaruh risiko. Misalnya ketika istri kita hamil, kita masih tetap berbuat maksiat, resiko udah. Sangat beresiko nih anak. Anak bakal menjadi ahli maksiat terlahir nanti. Bakal menjadi ahli maksiat, resiko udah. Walaupun tuh orang tuanya, bapaknya tobat, udah jadi anak. Udah jadi anak. Beresiko. Gitu. Misalnya orang tua taubat tapi udah ngasih makanan yang haram, minuman yang haram, kerjaan yang haram, gitu. Itu berisiko sekali buat anak dan keluarga. Walaupun pada akhirnya sang bapak taubat, walaupun itu ila ta'abin fil marhalati allati ba'da, itu membuat risiko di rangkaian yang berikutnya, wa ila masyaqqatin fil qiyami bil amri, dan dia bakal menjumpai kesulitan. Jelas gara-gara tuh ketika istri hamil, gara-gara padahal satu permasalahan, nyolong mangga. Nyolong mangga untuk ngerujak, kan enak banget. Kalau mau ngerujak beli, ngapa jadi nyolong? Walaupun satu mangga kan tetap namanya nyolong. Ketika tuh nyolong, istri makan, akhirnya kena ke janin kita. Allahu Akbar. Walaupun setelah itu kita tobat, kita nangis, itu makanan yang haram udah masuk ke dalam perut istri dan anak kita. Udah masuk. Walaupun cuma sekedar satu apa? Satu mangga. Seberapa sih satu mangga? Andaikan kita beli paling berapa satu mangga? Enggak sampai 100.000, mangga apa yang satu buah 100.000? Enggak. Jangan sampai nyolong. Ini kan terkadang ada berita dalam kebetawian atau adat. Nyolong apa namanya? Nyolong sendok. Nyolong garam dan sebagainya. Jangan ngikutin adat-adat yang enggak benar. Ambil tuh sendok tetangga, ambil tuh apa namanya garam tetangga, ambil tuh gula tetangga. Enggak boleh dong. Yang namanya nyolong ya nyolong, nggak boleh. Kan ada terkadang ada kebiasaan seperti itu. Pokoknya nanti kalau misalnya ada nanti anak sehat, ente nyolong aja gula tetangga, astagfirullah. Nggak boleh. Dia lebih percaya kepada hal-hal yang mistis. Istri di mana-mana udah bawa bangle, bawa peniti yang gede, biar jin takut, iya kan? Bawa peniti biar jin takut, bawa bangle di sini jin takut. Kita punya adat namanya Islam, kita punya syariat namanya Islam. Kenapa dia nggak bawa apa namanya? Kenapa dia nggak bawa tasbih? Kenapa dia nggak baca salawat? Kenapa dia nggak baca zikir dan sebagainya? Allahu Akbar. Itu yang dia bawa ini dan itu biar jin takut. Ente yang udah takut sama jin, jin berani malah, masya Allah. Jadi jamaah itu sebelum bunyi kayak kemarin nggak enak saya, udah bunyi masih ada pertanyaan, akhirnya pas lagi ada itu. Jadi sebelum bunyi saya tutup, tapi kalau ada pertanyaan dipersilahkan jamaah. Ya, bismillah. Iya. Ya itu dia makanya kelemahan dan kekurangan kita.
Kita udah tahu, udah terlanjur. Ibarat kita udah bikin roti kurang garam. Ibarat kita bikin roti kurang garam aja kan nggak enak, kurang manisan. Allahu Akbar tuh roti. Lagi bikin roti apa namanya buat orang kawin, roti buaya. Nggak pakai ini, ya Allah, airnya kurang, dia nyesel. Airnya kurang aja dia nyesel, kan udah jadi roti. Lalu anak lebih daripada roti, jamaah sekalian. Anak lebih daripada mesin yang sudah terjadi. Anak. Makanya kenapa tuh sebelum nikah diajarin banget. Masa-masa kecil tuh anak sebelum nikah diajarin lagi, diajarin menjadi manusia-manusia yang soleh dan soleha. Makanya sebelum soleh jangan belagu-belagu untuk kenal cewek. Tuh cewek sebelum soleha jangan belagu-belagu untuk kenal laki-laki. Jangan nerima laki-laki, jangan untuk laki-laki kenal dengan perempuan, apalagi ngelamar, apalagi si nikah sebelum soleh gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi mempengaruhi tadi itu dia. Jadi kalau misalnya sudah terjadi, bagaimana dong? Memang sih ada taubat, tapi dampaknya untuk dirinya. Anak bengal, ya bengal juga. Nah, taubatnya dia tingkatin lagi. Kan berarti kan dia ngeluarin dan nguras tenaga lebih banyak lagi. Ya harusnya dia udah jalanin ini, jalanin itu, jalanin ini, masih dia zikir lagi buat anak, zikir lagi buat anak. Habis waktu untuk di situ saja. Lantaran kesalahan dari orang tua. Tetap tobat. Nah, dengan tobat pasti akan ada jalan keluarnya. Tapi ingat, susah. Anak udah berbentuk anak soalnya. Anak udah berbentuk anak, apalagi itu adalah anak zina. Nauzubillah min dzalik. Belum nikah tapi udah dicelupin duluan. Belum nikah tapi udah dalam istilahnya, jangan sampai saya salah ngomong. Dia pengen duluan. Ya, itu bahasanya dahsyat. Sebelum nikah udah dipakai duluan. Akhirnya walaupun setelahnya dinikahin, tapi itu kan adanya anak di luar pernikahan. Walaupun tuh bapak dan ibunya tobat, tetap ini namanya waladuz zina, anak zina namanya. Nah, kalau anak zina, walaupun tuh bapaknya tobat, ibunya tobat, ini anaknya nih nggak kembali, nggak bin bapak. Jadi bin ibu. Andaikan tuh bapaknya meninggal dunia, nggak dapat warisan karena itu bukan bapaknya. Dan kalau misalnya itu adalah anak zina, itu adalah perempuan, maka bapak moyangnya nggak boleh untuk nikahin karena itu bukan bapak moyangnya. Karena itu datang sebelum pernikahan. Itu mani udah masuk sebelum datangnya pernikahan. Dahsyat gak tuh anak zina? Gara-gara tingkah laku bapak moyangnya. Walaupun tuh bapak moyangnya mau tobat, tetap adalah anak zina. Nggak boleh jadi imam kalau dia laki. Nggak boleh jadi khatib kalau anak zina. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Berdampak gak tuh? Kan gara-gara tingkah laku bapak moyangnya, bapak dan ibunya, nafsu sesaat akhirnya merusak tatanan keluarga sampai bahkan hari kiamat. Itu anak zina akhirnya punya anak. Aduh, binnya udah putus udah, ya kan? Anak zina punya cucu dan cucu. Makanya sebelum kita nikahin anak kita lihat kenapa calon mantu kita bebet, bobot dan bibitnya. Itu maksudnya. Bin siapa dia? Bin siapa tuh dia? Bin siapa? Sampai ketahuan bin. Kenapa? Untuk kemaslahatan anak keturunan kita. Jangan kita lihat tuh mantu dengan kayanya saja. Namanya Robert bin Robot, bin Rebek, bin apa? Ntar dulu. Namanya udah begitu. Ntar dulu. Udah Robert, Rebet, Robek, apa? Ntar dulu. Ini untuk kemaslahatan cucu kita. Masa cucu kita bernisbahkan Robert bin Robot bin Rebek? Tak mau kan kita. Cari yang bebet, bibit, bobotnya berkah. Karena untuk kemaslahatan anak keluarga kita, keturunan kita. Biarin deh hidup sederhana tapi soleh. Ya. Biarin anak keturunan kita sederhana, dia punya kehidupan tapi soleh. Bapak dan ibunya soleh, aman, hidup bakal menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat, kalau udah terlanjur tuh naudzubillah min dzalik tuh terjadi anak zina,
Walaupun tuh bapak moyangnya tobat, tetap anaknya namanya waladuz zina. Sampai kapan? Sampai keterusan. Sampai nanti di hari kiamat, iya udah. Dia nggak punya bapak. Kan bapak moyang saya, iya dagingnya, daging dia. Tapi binnya nggak masuk, astagfirullah. Bapaknya sayang banget sama anaknya. Nah, bukan anak dalam syariat Islam. Putus tuh. Putus. Kenapa? Karena adanya tuh anak bukan lewat pernikahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati itu jamaah sekalian. Gara-gara nafsu sesaat dan banyak terjadi di sana dan di sini. Akhirnya merusak tatanan anak keturunannya. Dahsyat ke jamaah. Jangan terjadi lagi, jangan terjadi lagi. Ya. Oh, anak zina. Suaminya muslim, istrinya Kristen. Misal tadi dikatakan, ya anaknya anak zina, jelas. Orang sesama muslim aja zina adalah zina, bagaimana ini di luar agama? Lebih parah lagi. Ya, anak zina tetap. Paham nggak? Bapaknya muslim, ibunya Kristen atau kafir. Itu. Kemudian walaupun nikah nggak sah, nikahnya nggak sah. Kemudian dia punya anak, namanya anak zina. Mau diapain? Walaupun nanti anaknya masuk Islam, perkara masuk Islam bukan permasalahan Islam atau tidak. Ini tetap anaknya adalah anak zina. Walaupun nanti pada akhirnya sang istri yang dari kafir masuk Islam, enggak, iya, dia muslimah betul, tapi anaknya adalah anak zina tetap. Anaknya adalah anak zina karena hasil dari sebelum pernikahan. Yang disebut dengan pernikahan kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Saya nikahkan, saya terima. Itu kan yang namanya nikah. Kan sebenarnya nikah. Enggak susah-susah banget. Gitu. Kita mau tanda tangan di notaris saja susah. Belum ketemu notaris. Ini karena nikah doang saya kasih, saya terima. Jadi di depan got juga jadi pernikahan. Di luaran jadi pernikahan. Betul enggak? Yang sesuatu yang gampang jangan dipersulit. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Udah ketahuan nikah mudah dipersulit gitu. Wallahu a'lam. Ya. Udah.